Halo Sobat ASN, kembali lagi bersama saya Diki Purwirawan Pesunggu sebagai salah satu peserta Latsar CPNS Golongan 3 Puslat Bangka DOD Angkatan 27 dengan judul Optimalisasi Penunjang Mata Kuliah Eksak pada Jurusan Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Palangkaraya bersama Ibu Lulu sebagai mentor dan Ibu Hana sebagai coach. Sebelumnya dalam rancangan aktualisasi saya sudah menyusun perhitungan manual USG dan kemudian mengurutkannya serta memberikan bobot dan akhirnya mengambil isu belum optimalnya tingkat pemahaman mahasiswa, dan kemudian masalah tersebut saya cari dengan root case analysis dan mendapatkan 5 akar penyebab utama. Dari 5 tersebut saya menyusun 4 kegiatan aktualisasi untuk menyelesaikan keseluruhan masalah tersebut. Dan Bapak Ibu, inilah hasil dari implementasi aktualisasi di masa habituasi saya. Nah, ini saya lakukan sejak tanggal 29 Agustus sampai 5 Oktober di lingkungan unit kerja saya dengan output RPS, modul, standar operasional prosedur, dan surat keputusan yang tertulis nantinya Bapak Ibu sekalian. Kemudian Sobat SN, saya mulai dari kegiatan pertama saya, yakni membuat jadwal konsultasi dengan mentor, ketua jurusan, dosen pengampu, dan kepala lab. Kemudian di kegiatan 1.2 saya melakukan konsultasi dengan mentor, ketua jurusan, dosen pengampu, dan kepala lab. Ini adalah contoh mentoring saya bersama dengan Ibu Lulu sebagai mentor, dan kami selalu mempresentasikan kegiatan kami di depan teman-teman yang lain. Kemudian saya di kegiatan 1.3 merumuskan CPL dan tujuan pembelajaran yang saya lakukan dan akhirnya menyusun RPS 4 mata kuliah secara keseluruhan. Kemudian ini adalah kegiatan kedua saya, yakni mengecek kelengkapan sarana dan prasarana di laboratorium, lalu mendiskusikan kebutuhan modul praktikum dengan mentor dan dosen pengampu mata kuliah. Setelah dari kegiatan ini, saya juga selalu melakukan mentoring dan saya juga melakukan diskusi dengan dosen pengampu. Di sini ada Ibu Pratiwi, dosen pengampu statistik. Begitu juga dengan Bapak Rizani sebagai dosen pengampu statistik. Kemudian Sobat SN, saya akhirnya menyusun modul praktikum dari masukan-masukan dan mentoring serta bimbingan yang saya terima. Setelah disahkan, saya melakukan kegiatan ketiga saya, yakni merancang draft SOP dan kemudian mendiskusikannya dengan mentor serta kepala lab. Nah, ini Sobat ASN dan Bapak Ibu sekalian, diskusi saya dengan kepala laboratorium Bapak Siang yang biasanya dilakukan online, dan kemudian ini adalah mentoring kembali bersama dengan teman-teman kelompok, dan saya akhirnya menyusun SOP laboratorium, kemudian sudah disahkan. Nah, ini adalah salah satu bentuk bimbingan saya juga dengan ketua jurusan Bapak Sabirin. Dalam semua kegiatan yang saya lakukan, saya meminta saran dari beliau. Masuk kegiatan keempat, Sobat ASN, saya menyiapkan bahan diskusi dan mengundang narasumber. Sebelum melakukan diskusi, saya melakukan mentoring, apa saja yang akan dibahas, dan lalu melakukan diskusi dengan pihak terkait. Kemudian, Sobat SN, dalam diskusi ini dihadiri oleh Ketua Jurusan Ekonomi Pembangunan, Sekretaris Jurusan, Bapak Rizani, kemudian Bapak Siang sebagai Kepala Lab, dan 2 dosen pengampu, yakni Bu Puput dan Bapak Faras. Di sini membahas banyak hal dan kemudian saya tuliskan dalam notulensi dan membuat draft kebijakan untuk disahkan nantinya. Nah, ujungnya Bapak Ibu, Sobat ASN sekalian, yakni penandatanganan tentang keputusan bahwa akan ada aturan tertulis semester depan dilaksanakannya praktikum. Dari kegiatan saya dapat dipelajari bahwa sebagai ASN ini adalah pelayan masyarakat. Setiap kegiatan mencerminkan nilai Pancasila dan nilai dasar PNS. Ini menjadi nilai dasar saya dalam melaksanakan habituasi. Dari keseluruhan nilai berakhlak, kemudian sikap bela negara, ini saya sudah terapkan dengan wawasan kebangsaannya dalam masa habituasi. Pengelolaan SDM ASN harus melalui smart governance untuk meningkatkan mutu, dan implementasi aktualisasi ini adalah cerminan nyata saya sebagai PNS. Kemudian simpulannya,
Sobat ASN semua bahwa seluruh 5 masalah akar tadi sudah diselesaikan dengan 4 kegiatan saya, dan tindak lanjutnya adalah nanti akan dilakukan pelaksanaan laboratorium untuk mengoptimalkan pemahaman mahasiswa. Nah, Bapak Ibu sekalian, Sobat ASN, cukup banyak lampirannya. Bapak Ibu bisa men-scan barcode yang sudah saya sediakan di sini. Kemudian Bapak Ibu Sobat ASN, ini adalah testimoni yang diberikan buat kami sangat menghargai dan kami merasa sangat terbantu dengan kegiatan tersebut. Jadi harapan kita ke depan, apa yang dibuat oleh Saudara Diki ini sangat bermanfaat untuk mempraktekkan mata kuliah yang sifatnya ada praktikumnya. Randes Hadirin MS, selaku Ketua Jurusan Ekonomi Pembangunan FEB mengapresiasi implementasi aktualisasi latsar Saudara Diki Perwira Ompusunggu. Saya merasa kegiatan ini sangat bermanfaat bagi jurusan dan akan memberikan manfaat serta menjadi cara mengoptimalkan pemahaman mahasiswa akan mata kuliah eksak. Saya Dr. Alexandra Hukom selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Ekonomi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Palangkaraya sangat mengapresiasikan implementasi dari aktualisasi kegiatan latsar Saudara Diki Perwira Ompusunggu. Saya pribadi merasa kegiatan ini sangat bermanfaat bagi jurusan dan juga memberi manfaat serta mengoptimalkan pemahaman mahasiswa akan mata kuliah eksak. Semoga kegiatan ini dapat berlanjut, bahkan setelah kegiatan latsar ini selesai, ini tidak berhenti tetapi terus berlanjut untuk perbaikan mutu pendidikan, terutama proses pembelajaran. Terima kasih, salam sehat. Lihat aktualisasi dan penerapan yang dilakukan oleh Bapak Diki itu saya rasa itu sangat bermanfaat kepada mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Saya merasa bahwa kegiatan dari aktualisasi Saudara Diki Perwira Ompusunggu sebagai dosen baru di jurusan Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Palangkaraya ini sangat baik, dan dari kegiatan tersebut, dari kegiatan aktualisasinya ini diharapkan dapat membangun dan Oke, semangat Diki, semoga kamu bisa sukses.